Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Putra Pamungkas dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait teori perkembangan konstruktivisme. Sebelum mulai, ayo kita tonton satu video implementasi dari teori perkembangan konstruktivisme ini. Baik, tadi sudah kita tonton bersama contoh implementasi teori perkembangan konstruktivisme. Nah, pasti kita akan bertanya-tanya nih, apa sih konstruktivisme itu? Nah, jadi teori konstruktivisme ini adalah salah satu teori pembelajaran di mana teori ini mengutamakan atau mengedepankan kegiatan yang berupa menciptakan dan juga membangun sesuatu dari apa yang sudah para peserta didik pelajari nih sebelumnya. Nah, kegiatan membangun atau konstruktif inilah yang nantinya dapat memacu para peserta didik untuk selalu aktif, sehingga kecerdasannya akan meningkat secara tidak langsung. Ada juga beberapa ahli yang ikut menyumbangkan pemikirannya untuk mendefinisikan teori belajar konstruktivisme ini. Yang pertama ada Hill. Ia memberikan pengertian bahwa teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang sudah dipelajari oleh seseorang. Lalu ada juga Szymanski. Ia mengatakan bahwa teori belajar konstruktivisme ini merupakan aktivitas yang aktif. Jadi ketika siswa sudah bisa melatih sendiri pengetahuannya, maka ia akan mencari tahu apa yang sudah ia pelajari.
dan itu merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide baru dari kerangka berpikir sendiri. Selain dua tokoh yang sudah memberikan pendapat tadi, ada juga beberapa tokoh lain yang ikut menyumbangkan pengertiannya seperti Carly dan Margareta. Menurut mereka berdua, teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah proses belajar yang diawali dengan adanya konflik kognitif, sehingga akhirnya pengetahuan itu akan dibangun sendiri oleh para siswa lewat pengalamannya dan juga interaksinya dengan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir itu ada tokoh Samsul Hadi, di mana ia berpendapat bahwa teori belajar konstruktivisme ini merupakan sebuah upaya membangun tata susunan hidup berbudaya modern. Lalu teori konstruktivisme ini juga memiliki tujuan, yaitu yang pertama untuk membantu siswa dalam lebih memahami isi dari materi pembelajaran. Lalu yang kedua untuk mengasah kemampuan para siswa untuk selalu bertanya dan juga mencari solusi atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang ketiga untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif. Dan yang terakhir untuk mendorong siswa menjadi pemikir yang aktif sehingga ia akan menjadi banyak lebih bertanya. Nah, ada juga nih langkah-langkah yang harus diperhatiin dalam menerapkan teori perkembangan konstruktivisme. Yang pertama, guru ini harus mampu membentuk pemikiran siswa bahwa selain dengan bekerja kelompok, bekerja secara mandiri juga akan menghasilkan kegiatan belajar yang lebih bermakna. Yang kedua, mengembangkan kegiatan inquiry di semua topik pembelajaran. Lalu yang ketiga, memunculkan rasa keinginan tahuan siswa terhadap suatu permasalahan sehingga ia akan lebih sering untuk bertanya. Dan yang keempat atau yang terakhir, membentuk masyarakat belajar atau belajar dengan kelompok-kelompok tertentu. Nah, di video tadi ada prinsip-prinsip penerapannya seperti yang pertama, pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri secara menalar. Seperti di contoh video tadi, sang guru bertanya kepada murid apa sih penyebab terjadinya banjir? Maka dari itu, para siswa akan dituntut untuk memikirkan apa yang menyebabkan banjir tersebut terjadi, sehingga mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu yang kedua, guru menjadi fasilitator supaya proses kegiatan teori konstruktivisme ini berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memberi saran. Di video tadi ada anak yang mengatakan bahwa Pak, banjir merupakan cobaan dari Tuhan. Memang itu benar, tetapi kurang tepat jika menjawab seperti itu. Maka dari itu sang guru memberikan jawaban-jawaban lain yang lebih tepat, sehingga murid tersebut akan mengerti jika suatu saat ditanya dengan pertanyaan yang sama dan ia akan memberikan jawaban yang lebih tepat. Lalu ya, prinsip yang ketiga, siswa dituntut untuk aktif bertanya untuk menemukan permasalahan dari apa yang sedang mereka bahas. Jadi selain menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para guru, peserta didik juga harus aktif bertanya sehingga ilmu yang didapat tidak hanya dari buku, tapi akan lebih luas lagi ilmu yang didapatnya. Dan yang prinsip yang terakhir, jangan lupa mengapresiasi siswa dan juga gunakan berbagai macam sumber penunjang pembelajaran selain buku. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teori perkembangan konstruktivisme ini merupakan proses belajar yang diawali dengan terjadinya konflik kognitif. Pembelajaran ini menjadi lebih fokus kepada siswa dalam mengorganisasikan pengalaman dan juga interaksi mereka dengan lingkungan sekitar mereka. Jadi, siswa lebih diutamakan untuk mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh para guru. Baik, mungkin sekiranya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.